Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Awaludin Zaki MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lalang Adiarta, perwakilan dari kelompok 6 yang bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi dengan tema kewajiban jangka pendek dan akuntansi penggajian. Sebelum memasuki pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Lalang Adiarta dengan NIM akhir 085, kemudian Mahmud Nafiah dengan NIM akhir 121, Rara Abel Praciara dengan NIM akhir 141, dan Muhammad Bima S dengan NIM akhir 149. Baik, di sini saya akan membaca topik pembahasan pada kelompok 6. Yang pertama, akuntansi untuk kewajiban jangka pendek. Yang kedua, kewajiban kontingensi. Dan yang ketiga, akuntansi penggajian. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Akuntansi untuk kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek atau current liability merupakan utang yang diharapkan dapat dibayarkan dari aset lancar atau dengan membuat kewajiban jangka pendek lainnya dan diperkirakan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun. Kewajiban jangka pendek meliputi wesel bayar, utang usaha, dan pendapatan diterima di muka. Kewajiban jangka pendek juga meliputi kewajiban yang harus dibayarkan seperti pajak, gaji, dan upah, serta utang bunga. Jenis kewajiban jangka pendek yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu wesel bayar. Wesel bayar merupakan utang usaha pada pihak ketiga dengan janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Wesel bayar diterbitkan untuk membeli barang dagang, meminjam dana dari pihak kreditur, atau mengganti utang dagang yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi. Wesel bayar dibagi menjadi dua, yaitu wesel bayar berbunga dan wesel bayar tanpa bunga. Wesel bayar berbunga. Wesel umumnya memiliki tingkat bunga dan biaya bunga yang akan dibayarkan bersamaan dengan nilai nominal wesel bayar pada saat jatuh tempo. Dengan rumus bunga sama dengan wesel bayar dikali suku bunga dikali jangka waktu. Contohnya, pada tanggal 1 Februari 2022, PT Golden mengeluarkan wesel bayar senilai 30 juta rupiah dengan suku bunga sebesar 3% per bulan dan bunga dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo. Wesel bayar tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2022. Yang pertama yaitu jurnal pada saat penerbitan wesel bayar 1 Februari 2022. Kas berada di debit sebesar 30 juta rupiah, kreditnya wesel bayar senilai 30 juta rupiah. Kemudian jurnal saat wesel bayar jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2022 yaitu wesel bayar berada di debit sebesar 30 juta rupiah, beban bunga sebesar 3 juta 600 di debit, kemudian kreditnya kas sebesar 33 juta 600. Perhitungan beban bunga sama dengan wesel bayar dikali suku bunga per bulan dikali jangka waktu sama dengan 30 juta dikali 3% dikali 4 bulan, maka hasilnya 900.000 dikali 4 bulan dengan hasil akhir 3.600.000 rupiah. Wesel bayar tanpa bunga. Perusahaan dapat menerbitkan wesel bayar tanpa bunga dalam rangka mencari sumber pendanaan jangka pendek. Meskipun wesel bayar yang didiskontokan tidak secara khusus menunjukkan tingkat suku bunga tertentu, kreditur tetap memberikan suatu tingkat bunga tertentu dan mengurangkannya dari nilai nominal wesel bayar yang bersangkutan. Bunga tersebut dikenal sebagai nilai diskonto. Diskonto sama dengan nilai nominal dikali tingkat diskonto dikali jangka waktu.
Nilai bersih yang diterima oleh penerbit wesel bayar diperoleh dari formula berikut. Nilai bersih wesel bayar sama dengan nilai nominal dikurangi nilai diskonto. Selanjutnya, contoh wesel bayar tanpa bunga. Pada tanggal 10 Agustus 2021, PT Teratai menerbitkan wesel bayar tanpa bunga senilai 20 juta yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan kepada PT Royal agar memperoleh uang tunai yang akan digunakan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Kemudian PT Royal mendiskonto wesel bayar tersebut pada tingkat diskonto sebesar 3%. Wesel bayar tersebut jatuh tempo pada tanggal 8 November 2021. Yang pertama, pencatatan jurnal saat penerbitan wesel bayar tanpa bunga pada tanggal 10 Agustus 2021. Nilai diskonto dari wesel bayar PT Teratai adalah nilai diskonto itu didapat dari nilai nominal kali tingkat diskonto kali jangka waktu. Kemudian nilai nominalnya 20 juta kali tingkat diskonto 3% dikali 3 bulan. Kemudian nilai diskontonya 1.800.000. Kemudian nilai bersih yang diterima oleh PT Teratai atas penerbitan wesel bayar adalah nilai bersih sama dengan nilai nominal dikurangi nilai diskonto, di mana nilai nominalnya 20 juta, kemudian dikurangi dengan nilai diskonto 1.800.000, sehingga mendapatkan nilai bersih sebesar Rp18.200.000. Nah, itu jurnalnya, kas 18.200.000, beban bunga 1.800.000 pada wesel bayar sebesar 20 juta. Kemudian yang kedua, mencatat jurnal saat wesel bayar jatuh tempo 8 November 2021. Wesel bayar 20 juta pada kas 20 juta. Nah, di sini perbedaan dari wesel bayar berbunga dan tanpa bunga adalah kalau wesel bayar berbunga, bunganya dibayarkan saat jatuh tempo plus nilai nominalnya. Tapi kalau wesel bayar tanpa bunga itu dikurangkan dengan nilai nominal utangnya. Jadi saat jatuh tempo hanya membayar utangnya sebesar 20 juta. Selanjutnya adalah utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayarkan, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak merupakan kewajiban yang timbul akibat perusahaan belum membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya pajak pertambahan nilai atau PPh. Yang pertama ada utang PPN. Utang PPN adalah jenis utang pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan barang dan jasa yang dikenakan pajak. PPN dikenakan tarif sebesar 11%. Sebelum PPN keluaran disetorkan, maka dana yang terkumpul dicatat sebagai utang pajak. Contohnya, pada tanggal 12 Mei 2023, PT Horangi menjual 50 unit album dengan harga Rp400.000 per unit. Dari penjualan tersebut, konsumen dibebani PPN sebesar 11%. Yang pertama, pencatatan jurnal saat mencatat utang PPN atas penjualan barang, kas sebesar Rp22.200.000 pada penjualan 20 juta, ini didapat dari 400.000 kali 50 unit. Kemudian, utang PPN sebesar 2.200.000 diperoleh dari 20 juta kali tarif PPN sebesar 11%. Kemudian yang kedua, jurnal saat menyetorkan utang PPN ke kas negara, jurnalnya adalah utang PPN sebesar 2.200.000 pada kas 2.200.000. Yang kedua, utang PPh. Utang PPh adalah jenis utang pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Pada PPh pasal 21, sebelum perusahaan menyetorkan PPh yang dipungut, maka harus dicatat sebagai utang pajak. Contohnya,
Wonu Atmaja bekerja di PT Golden dengan perolehan gaji sebesar 5 juta per bulan dan utang pajak sebesar 7.500 per bulan. Yang pertama, pencatatan jurnal saat mencatat utang PPh atas gaji, yaitu beban gaji sebesar 5 juta pada kas 4.992.500 dan pada utang PPh Rp7.500. Kemudian yang kedua, jurnal saat menyetorkan utang PPh ke kas negara, jurnalnya utang PPh 7.500 pada kas sebesar 7.500. Selanjutnya, kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, tetapi keberadaan atau jumlahnya tidak pasti dan akan dikonfirmasi oleh kejadian masa depan yang tidak terkontrol sepenuhnya oleh entitas. Jadi, kontingensi adalah kewajiban jangka pendek yang belum pasti terjadi dan jumlahnya belum pasti. Kewajiban kontingensi bisa diakui dalam laporan keuangan atau hanya bisa diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, misalnya biaya garansi dan litigasi hukum. Materi selanjutnya ialah biaya garansi. Garansi adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Contoh, selama bulan Juni 2016, PT Rahman menjual produk senilai 60 juta rupiah dengan memberikan garansi perbaikan selama 36 bulan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa biaya rata-rata untuk memperbaiki kerusakan tersebut adalah sebesar 5% dari harga jual selama periode garansi. Kemudian, pencatatan saat klaim garansi terjadi. Contoh, Bapak Agus mengklaim garansi atas kerusakan barang yang dibelinya dari PT Rahman dan mendapatkan uang ganti sebesar 200.000 pada tanggal 16 Agustus 2016. Jurnal saat mencatat klaim garansi tersebut ialah estimasi utang garansi sebesar 200.000 berada di debit dan kas sebesar 200.000 berada di kredit. Kemudian, pencatatan saat klaim garansi terjadi. Contoh, Bapak Agus mengklaim garansi atas kerusakan barang yang dibelinya dari PT Rahman dan mendapatkan uang ganti sebesar 200.000 pada tanggal 16 Agustus 2016. Jurnal saat mencatat klaim garansi tersebut ialah estimasi utang garansi sebesar 200.000 berada di debit dan kas sebesar 200.000 berada di kredit. Litigasi hukum atau utang perkara pengadilan. Suatu perkara hukum dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban diestimasi apabila perkara pengadilan tersebut mungkin terjadi dan mengakibatkan arus kas keluar di masa depan. Contoh, pada tahun 2020 PT ABC menghadapi tuntutan hukum dari PT XYZ dengan tuntutan penjiplakan merek dagang salah satu produk yang dihasilkan PT XYZ. Berdasarkan analisis penasihat hukum perusahaan, kemungkinan perusahaan tidak akan divonis bersalah. Informasi kewajiban kontingensi: A. Tuntutan tersebut tidak diakui sebagai beban dan kewajiban tetapi harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan tentang kasus litigasi hukumnya dan potensi kerugiannya. Kemudian B. Pada tanggal 31 Desember, belum ada kewajiban diestimasi terkait tuntutan hukum yang diajukan PT XYZ di depan pengadilan. Hal ini berdasarkan analisis penasihat hukum yang menyatakan bahwa kemungkinan perusahaan tidak akan divonis bersalah. Akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian atau payroll accounting adalah sistem akuntansi yang mengelola transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan. Gaji dinyatakan dalam jumlah tertentu per bulan atau per tahun, sedangkan upah berdasarkan hasil pekerjaan atau tarif per jam. Akuntansi penggajian juga harus menyimpan catatan penggajian, melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan, serta mematuhi berbagai aturan pemerintah yang berkaitan dengan kompensasi karyawan. Dalam akuntansi penggajian ada 3 poin pembahasan. Yang pertama ada perhitungan gaji. Besaran gaji diperoleh dari penghasilan bruto kotor yang dikurangi dengan biaya-biaya. A. Penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah total kompensasi yang diperoleh seorang karyawan yang mencakup upah atau gaji pokok ditambah dengan tunjangan, bonus, dan komisi lainnya. B. Pengurangan gaji. Pengurangan gaji dapat bersifat wajib
seperti pajak penghasilan dan dapat bersifat sukarela seperti sumbangan, pensiun, dan tujuan lainnya yang telah disetujui secara tertulis oleh karyawan. Yang C. Pembayaran bersih. Pembayaran bersih ditentukan dengan cara mengurangi potongan gaji karyawan dan penghasilan kotor. Yang kedua adalah pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal dalam penggajian adalah menjaga aset perusahaan terhadap pembayaran gaji yang tidak sah, memastikan keakuratan dan keandalan catatan akuntansi yang terkait dengan penggajian. Kekeliruan sering terjadi karena pengendalian internal yang lemah, kelebihan pencatatan jam, penggunaan tarif pembayaran yang tidak diautorisasi, penambahan karyawan fiktif ke dalam daftar gaji, dan pendistribusian dan duplikasi slip gaji, serta pencatatan yang tidak tepat mengakibatkan slip gaji, laporan keuangan, dan perhitungan PPh salah. Aktivitas penggajian terhadap 4 fungsi yaitu merekrut karyawan, mencatat waktu kerja, membuat perhitungan gaji, dan membayar gaji. Demi aktivitas pengendalian internal, keempat fungsi tersebut harus ditugaskan. Dan yang ketiga ada pencatatan penggajian. Mencatat pembayaran gaji mencakup menangani catatan Departemen Penggajian, mengakui beban dan kewajiban penggajian, dan mencatat pembayaran gaji. A. Menangani catatan Departemen Penggajian. Catatan penghasilan karyawan berisi penghasilan kotor, potongan gaji, dan pembayaran bersih setiap karyawan selama setahun. Catatan ini digunakan untuk menentukan kapan karyawan memperoleh penghasilan maksimal, mengarsip SPT, PPh, dan memberikan setiap karyawan laporan keuangan kotor dan pemungutan pajak pada tahun tersebut. B. Mengakui beban dan kewajiban penggajian. Jurnal saat mengakui beban dan kewajiban penggajian adalah beban gaji di debit, beban upah di debit, utang PPh di kredit, utang gaji, dan upah di kredit. Kemudian yang C. Mencatat pembayaran gaji. Jurnal saat mencatat pembayaran gaji, utang gaji, dan upah di kredit. Kemudian dikasnya 56 juta di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.